I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Dalam suasana tegang di Stadion Madia, Jakarta, Timnas Indonesia U20 menghadapi ujian berat dalam laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 malam itu. Hasil imbang 1-1 melawan Yaman pada 29 September 2024 menutup perjuangan di babak kualifikasi. Doni Tripamungkas, Kapten Timnas U20, mengungkapkan salah satu penyebab utama Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan adalah jadwal pertandingan yang padat, yang hanya memberikan jeda istirahat 1 hari antar laga. Meski demikian, semangat tim tetap tinggi dengan tujuan lolos ke putaran final. Doni mengatakan bahwa kondisi fisik yang terkuras menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Namun, pemain asal Persija Jakarta ini tak ingin menjadikan hal tersebut sebagai alasan semata. Yaman U20 memberikan perlawanan yang tangguh sepanjang 90 menit, tetapi Garuda Nusantara berhasil mempertahankan mental juara hingga sukses menjadi pemuncak grup dengan 7 poin. Fakta yang tak bisa diabaikan adalah Timnas Indonesia U20 tetap lolos sebagai juara grup meski hanya imbang melawan Yaman dengan unggul tipis selisih gol. Dengan keberhasilan ini, Garuda Nusantara menjadi satu dari 2 wakil ASEAN yang lolos bersama Thailand. Keberhasilan ini juga mempertegas kepemimpinan Indra Syafri sebagai pelatih yang kembali berhasil membawa Timnas U20 ke turnamen elit Asia. Malaysia sayangnya tidak berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Mereka gagal melaju dari babak kualifikasi, meskipun ada harapan awal untuk bisa bersaing. Kegagalan ini menjadi pukulan bagi sepak bola muda Malaysia, terutama setelah melihat negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand berhasil melangkah ke putaran final. Kini, Malaysia perlu mengevaluasi penampilan mereka dan mempersiapkan tim untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Klasemen akhir kualifikasi Piala Asia AFC U20 2025 memastikan 15 tim lolos ke putaran final yang digelar di Cina pada tahun depan. ASEAN meloloskan 2 wakilnya, yaitu Timnas U20 Indonesia dan Thailand. Sementara itu, negara ASEAN lain, Vietnam dan Kamboja harus gagal lolos dengan cara cukup menyakitkan meski duduk di posisi runner-up. Gol pertama untuk Indonesia pada pertandingan malam hari ini melawan Yaman di Stadion Madia, Jakarta. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 meloloskan 10 juara grup dan 5 runner-up grup. Daftar tim lolos AFC U20 2025 diantaranya Suriah, Uzbekistan, Korea Selatan, Arab Saudi, Korea Utara, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Qatar. Berikutnya, Thailand, Yaman, Kirgistan, Australia, dan Yordania. Sementara itu, Cina lolos dengan status tuan rumah. Timnas U20 Indonesia untuk kali ketiga secara beruntun akan tampil di putaran final Piala Asia U20. Sebelumnya, Garuda Muda lolos pada AFC U20 edisi 2018 silam sebagai tuan rumah. Ini diikuti dengan keberhasilan tampil di putaran final Piala Asia U20 edisi 2023 lalu, usai lolos via jalur kualifikasi. Lolosnya Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025 ini sekaligus jadi yang kedua bagi Garuda Muda selama ditangani Indra Syafri. Sang juru taktik juga pernah sekali meloloskan Timnas U20 via jalur kualifikasi pada edisi 2014 silam. Jika posisinya dipertahankan, Indra akan tercatat sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala Asia U20 untuk kali ketiga setelah 2014 dan 2018 lalu. Keberhasilan Timnas Indonesia masuk Piala Asia U20 2025 kali ini menjadi capaian menarik. Pasalnya Garuda Muda jadi satu-satunya wakil ASEAN yang mampu lolos sebagai juara grup. Garuda Muda memuncaki klasemen grup F dengan 7 poin, di atas Yaman, 7 poin, Timor Leste, 3 poin, dan Maladewa, 0 poin. Timnas U20 Indonesia finish di posisi teratas grup F dengan keunggulan tipis selisih 1 gol dari Yaman. Kedua negara itu bermain imbang 1-1 dalam matchday terakhir pada Minggu, 29 September 2024, malam. Dengan demikian, Indonesia dipastikan menjadi juara grup. Namun, Yaman tetap lolos dari jalur runner-up terbaik.
Sementara itu, Thailand lolos putaran final Piala Asia U20 2025 secara dramatis. The War Elephant mudah mengklaim tiket ke putaran final dengan status sebagai satu dari 5 runner-up grup terbaik. Dari 3 laga, Thailand mengemas 6 poin dengan selisih gol 17. Di sisi lain, Vietnam dan Kamboja harus gagal mengikuti jejak Thailand. Kedua negara ASEAN itu juga menjadi runner-up grup babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sayangnya, perolehan selisih gol Vietnam dan Kamboja di bawah 5 runner-up lain, yaitu Yaman, Kirgistan, Australia, Thailand, dan Yordania. Vietnam dan Kamboja sebenarnya memiliki torehan poin lebih banyak dibanding Thailand. Hanya saja, karena grup yang diikuti The Golden Star Warriors dan pasukan Angkor berisi 5 negara, jumlah poin melawan tim peringkat terendah tak masuk hitungan. Klasemen akhir kualifikasi Piala Asia U20 2025. Berikut ini klasemen akhir kualifikasi usai matchday terakhir pada Minggu, 29 September 2024.